Hai Coklat Friends, kembali lagi dengan gua Inggit Putri. Apa kabar kalian semua? Nah, sekarang kita berada di episode Nah, hari ini gua akan mencoba memperkenalkan lagi salah satu band yang aktif di program DCDC Shoutout Sukabumi melalui DCDC Studio Gigs. Nah, band ini cukup dapat membuktikan eksistensinya mengikuti jadwal latihan secara teratur, tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Mengingatkan base camp mereka untuk sampai ke markas DCDC Sukabumi ini terbilang cukup jauh. Nah, mereka memainkan musik yang fresh yang bakal bikin bro and sis di rumah berdans karya. Nah, kita langsung deh ajak mereka buat gabung bareng gue di sini. Kita panggilkan mereka Cowboys Ska. Halo. Selamat datang teman-teman. Boleh silakan langsung duduk. Selamat datang Cowboys Kak. Apa kabar nih teman-teman Cowboys Kak? Alhamdulillah baik, kabar untuk badan sehat. Badan sehat walafiat ya. Gimana perjalanan sampai ke sini? Cukup menyenangkan kah? Menyenangkan banget, hujan di jalan. Kehujanan gak nih? Hujan. Ada kendala? Alhamdulillah sih enggak, cuma hujan doang kalau tadi aman jalan. Ya, aman. Tetap bersemangat ya, mudah-mudahan Cowboys Ska hari ini. Nah, mungkin Coklat Friend di rumah ini belum pada kenal sama Cowboys Ska. Kalian boleh memperkenalkan diri dan posisi kalian masing-masing di band. Oke, saya Sepi, bagian gitar 1 dari Cowboys Ska ya. Ya, saya Teguh Ananda Permana. Saya di sini sebagai keyboardis. Saya Giring sebagai pemain drum. Saya Sandy sebagai trompet. Saya sendiri dari bass ya, Jose ya dari bass. Dan saya Renaldi dari vokalis. Oke, tepuk tangan dong buat Cowboys Ska. Sekali lagi selamat datang ya di DCDC Extra Talk ini. Yeah. Nah, apa sih yang melatar belakangi kalian sehingga kalian ini memutuskan untuk membentuk Cowboys Ska? Awal mulanya sih terinspirasi dari hobi vokalis itu waktu itu. Vokalis hobinya stylenya selalu kayak gini. Main Nyentrik tembak-tembak Ya, di selalu kebun nyentrik gitu. lah, gitu. Ditambah hobinya sniper kayak gitu. Wah, kata aku kalau bikin Cowboys Ska nih mantep nih kata aku gitu. Jadi akhirnya kita bikin Cowboys Ska itu dulu. Oke, diceritakan dong awal terbentuknya band. Tahun berapa nih gitu? Kalau tahunnya sih sekitar Kalau nggak salah sih 27 Maret 2019. 2019 ya. Masih baru sih, belum lama. Oke, yang menamai band ini sebagai Cowboys Ska. Iya. Ini siapa sih? Saya sendiri. Iya. Oke, karena Pendiri terinspirasi ini. dari Iya, terinspirasi. vokalis ya. Iya. Ngelihatnya kayak ala-ala cowboy Kayak gitu ala gitu. Cowboy kayak gitu, hobinya macem-macem seperti cowboy kayak gitu. Boy kocak ya. Ditambah hobinya dansa kayak joget gimana itu bener. Jadi Makanya terinspirasi lah nama Iya. Cowboys Ska gitu. Iya, bener. Cow bukan sapi kan? Iya. Bukan Sapi kan? ya. Kau sapi ya. Cowboy Ska. Bukan Tapi ya? bukan kau ya, ini cowboy. Jadi dibilangnya cowboy gitu ya. Iya, cowboy aja. Enggak pakai cow gitu ya. Enggak. Enggak ya. Nah, band kalian ini kan terbilang cukup muda dan beberapa personil sempat keluar dan sekarang balik lagi, comeback ya. Jelas Kenapa ya. nih? Coba kalian ceritakan sedikit. Ya, awalnya sih emang dari personil yang ada di sini ya. Yang 4 orang ini seperti vokalnya, terus bass, drummer sendiri ini dan saya sendiri juga. Itu orang lama tadinya sempat bergabung tuh, terus sempat keluar sama gitaris yang dulu-dulu itu karena mungkin ada konflik di rumah pribadi sih. Sama istri yang ya kurang klop mungkin sama musik gitu. Iya. Sampai keluar, saya sendiri juga sama. Vokal juga pernah keluar. Nah, kemarin mungkin Jose ya yang bertahan pemain bass Yang kuat ini. sama personil lain itu dia sama yang lain itu pernah juga sih ke sini ke DCDC sampai keluar terus ngajaklah untuk bangun lagi sama orang lama ya saya, Giring sama Renaldi. Masuk lagi. Nah, sekarang nambah juga sama yang baru-baru nih. Alhamdulillah.
Iya, yang tadi keluar siapa aja yang pernah keluar dari Cowboys Kak? Renaldi, Voka. Ini dari vokalis ya, Iya, pernah pernah keluar. keluar. Kenapa sih? Kenapa keluar? Kenapa sempat keluar dan kenapa sekarang jadi comeback lagi, balikan lagi gitu sama Cowboys Kak? Kenapa? Karena kebutuhan juga ya. Kebetulan. Iya, kebutuhan keluarga maksudnya. Ya. Iya. Cuma Enggak. bermusik. Iya kan. Udah biasa Jadi- style cowboy. Enggak ini apa tuh yang namanya udah keluarga kan ya. Tadinya berhubung susah gitu nyari kerja juga kan. Ada kerjaan gitu. Kan kalau dulu kan kerjanya di sini di LNB gitu di Iya. Sukabumi. Enggak jauh masih bisa gitu. Kita kejar gitu. Latihan gitu semenjak saya Semenjak juga kerja pindah jauh. ke Jakarta kerja di sana. Nah, Jadi dari susah situ waktu ya ya. waktunya Waktunya waktu susah itu terhalang. waktunya saya susah gitu. Jadi ya mohon dimaafkan aja gitu maklum. Cuman enggak cuman hati tetap saya Kobo itu emang My everything ya. good banget gitu. Tepuk tangan dong. Nah, kan kemarin sempat terhalang karena jarak ya. Ya jarak Tapi dan sekarang waktu. kok bisa lagi sama Cowboys Kak? Apa udah pindah lagi ke Sukabumi apa gimana nih? Ya dikarenakan Sukabumi pindah lagi ke sini. Oh, pindah lagi. Pindah ketemu teman-teman kangen gitu ya. Oh, Teman reunian udah lagi lama lah gitu ya. reunian gitu. Ya, Gimana reunian kalau lagi. kita ini kan lagi lancarkan lagi kita Bermusik. bermusik lagi di ya. dunia hiburan gitu kita. Tapi Kita- ada kita rencana mau menghibur. keluar lagi nggak? Sebenarnya enggak keluar sebenarnya oh, enggak keluar. Lebih ke off dulu ya. Iya, lebih ke Ah, off gitu, oke. iya. Kali aja kan mau keluar lagi nanti Oh, Cowboys kan nyari iya. vokalis baru ya. Iya. Di Sukabumi kan Ah. banyak ya. Jangan ya, jangan. Iya. Udah kayak keluarga gitu. Emang ya mau? Kak, kalau kita Mau tuh jadi udah keluarga? Udah kayak enggak kebersamaannya gitu kalau kita udah ngumpul gitu. Nah, oke. Band kalian kan berdiri pada tahun 2019, udah 3 tahun nih masih seubur jagung nih. Ya. Nah, gue mau tahu band itu buat masing-masing personil apa sih? Apa yang jadi harapan kalian melalui band kalian ini? Ya awalnya sih iseng-iseng ya suka musik. Kalau basic saya kan dulunya pop mellow. Cuman udah gabung sama anak-anak ya ternyata wah ska enak juga gitu. Ada goyang, enak lah gitu. Mulai mendalami itu sama anak-anak meskipun belum lama ya udah lumayan lah kerasa enjoynya, asiknya. Kebetulan sama orang-orangnya juga asik gitu. Sampai ikut acara seperti ya ada acara event-event di mana-mana suka ngikut, festival ngikut, terus wedding juga pernah meskipun ya agak sedikit belajar lah ya pengalaman juga. Ya sampai terpikir juga gimana nih ke depannya jangan sampai cuman sekedar hobi yang tersalur doang gitu. Gimana caranya bisa kayak yang lain lah. Bisa keluar kota atau misalkan bisa ya terlebih-lebih masuk TV lah. Harapan banget gitu kan. Amin ya, Iya, amin. tepuk tangan Amin. dong. Tepuk tangan, Pengennya sih, tapi kan nggak tahu ke depannya bisa apa enggak, tapi kita usaha dulu kan. Tetap berusaha. Nah, ya. kalau saya pribadi sih pengennya nggak cuma sekedar hobi yang tersalur atau Iya. hiburan lah. Kan sayang juga buang-buang waktu tapi nggak ada hasil kan. Nah, Ya gitu. pengennya betul. sih ke depannya ya bisa lebih aktif di semua acara lah. Lebih berkembang Dimanapun lagi itu, ya. iya lebih berkembang. Kualitas musik juga harus berkembang itu ya, Bang ya. Ya, jangan Iya, gitu-gitu betul. aja ya. Iya, nggak monoton lah. Nah, untuk teman-teman yang lain nih, menurut kalian band itu apa? Oh, sorry. Untuk masing-masing personil nih, band itu apa sih? Ya buat kami sih ibaratnya hobi penting banget ya gitu. Soalnya sampai bela-belain. Kayak obat Iya benar. Iya benar. Hobi itu penting lah ibaratnya kalau menurut saya. Soalnya band ini saya bikin tuh susah banget tuh waktu dulu. Udah keluar masuk pemain. Makanya sekarang itu ibaratnya sayang banget lah sama band ini gitu. Gak mau pengen pecah lagi gitu. Kita berharap ya semua kompak ya. Iya iya. Oke, dari yang lain? Dari
Teguh sendiri sih untuk band itu apa, di mana band itu bisa menjadi wadah untuk kita menyalurkan hobi kita, terutama kita semua di sini adalah penggiat seni lah istilahnya. Kalau memang ada band ini kita bisa menyalurkan hobi di mana ada vokalis, bass, gitaris, drummer, keyboardis segala macam, itu kita bisa satukan jadi kombinasi yang apa istilahnya spesial lah. Apalagi kita di Sky ini kita bisa menghibur juga lewat hobi kita. Itu adalah apa ya, kesenangan dari kita sih penggiat seni. Menurut saya itu bisa menghibur orang, membuat orang bergoyang bersama, itu seperti itu sih. Mantap ya, mantap ya. Oke, next. Belum kasih alasan nih. Kasih dong. Beberapa lagi boleh lah. Babang. Kalau dari saya sih lebih ini ya, menyalurkan hobi gitu kan. Dari dulu gitu kan pencinta musik lah gitu kan. Sekarang lebih ke genre ska itu ya, oh ini ya jati diri saya gitu kan. Jadi udah nyaman banget lah istilahnya. Jadi ingin terus membangun ya musik, kualitas musik saya gitu kan. Gitu aja sih. Harapannya pasti besar banget dong. Ya harapannya sih ingin terkenal lah istilahnya. Amin. Tepuk tangan dong. Amin. Terakhir dari sang vokalis deh. Kalau dari saya sendiri ya, mudah-mudahan semuanya, sisi seluruh Indonesia dan seluruh dunia gitu ya, Jauh. bisa terus meramaikan musik-musik, dan saya sendiri di Kobe Ska semuanya sehat semua, bisa Amin. terus menghibur masyarakat Indonesia, maju terus pantang mundur. Ya, wuh! Wuh! Mantap. Merdeka. Nah, tadi kita udah dengar dari kalian sendiri ya, band itu apa sih dari masing-masing personil. Nah, menurut kalian apa sih yang semestinya kalian lakukan untuk band kalian sendiri? Kalau untuk band sih paling kita seperti ngelakuin ada perkumpulan, kadang nyampe 2 minggu sekali lah atau seminggu sekali, gimana ada waktunya kita aja. Intinya gitu. kompak ya. Ya, intinya kompak seperti itu. Terus paling briefing sama latihan di rumah pribadi lah, kayak gitu intinya seperti Lebih itu. ke ngulik ya. Iya. Jadi jangan males-malesan buat ngulik nih, Iya. gengs ya, Tetap untuk berusaha. kumpul Iya. gitu kan. Ah. Terus briefing, latihan Iya. bareng gitu Iya, kan, benar. untuk mempertahankan eksistensi dari band kalian. Nah, oke deh bro and sis, pasti udah gak sabar kan buat kita nonton langsung gimana latihan mereka di Studio Ekstra hari ini. Kita langsung aja persilakan Cowboy Ska untuk membawakan lagu milik mereka yang berjudul Takkan Ada. Seindah langit berwarna biru, sesejuk udara yang ku hirup, sebening air di puncak gunung, secerah matahari di pagi hari.
Ska. Seru banget ya MC di sini joget-joget loh. Enak loh arilannya. Nah, untuk Cowboy Ska, sejak awal kalian berdiri, kalian memutuskan untuk memilih aliran ska. Kenapa? Apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai musik ini? Ya kalau awalnya sih enak dengernya buat goyang gitu ya. Terhibur, ya happy lah. Yang namanya genre ska itu kan aliran musik buat happy ya, nggak ada sedih-sedihnya gitu. Meskipun dari liriknya itu cinta, sedih, tetap musiknya itu goyang. Goyang. Tapi kan Pogo yang dance. goyang bukan ini aja, bukan ska aja. Iya Dangdut sih, juga cuman goyang. Kenapa nggak dangdut koplo gitu? kalau untuk saya pribadi nih ya Mbak, lebih ke ska sih. Lebih ke ska Iya ya? awalnya kan reggae juga, cuman rasanya reggae agak terlalu pelan goyangnya. Jadi untuk saya pribadi sih terlebih ke ska enak. Ska. Awalnya Happy ya? cuma untuk happy gitu. Iya. Cuman sampai kesininya ke depannya kayaknya boleh juga nih buat dijadiin ya apa sih panutan genre gitu. Jadi Panutan genre. saya nganutnya genrenya ke ska gitu. Ada band yang kalian influencein gak sih? Ya ada sih, cuman baru-baru inilah terinspirasi ke band luar seperti The Beat dari Amerika itu ya kan ska juga gitu. Iya. Ya cuman kan lihat genre mereka ya udah di atas kita lah, yang ngikutin pelan-pelan seperti ya Chameleon lah gitu. Chameleon ya. Watermelon. Nah, 3 tahun kalian berdiri, berapa lagu yang sudah kalian rekam? Kalau yang udah real ya, rilis itu 2 sih. Yang ketiganya masih proses. Masih proses ya. Ya insya Allah secepatnya. Amin. Nah, lagu barusan tak akan ada kan? Lagu itu tuh menceritakan tentang apa sih? Boleh kasih vokal penciptanya itu? Oh, yang ciptain vokalis ya. Boleh ceritain sedikit. Kan ada itu ceritanya tentang cinta digabungkan dengan alam. Jadi cinta dan alam itu Bobogohan di kebunnya. bukan Pasti itu. eta mah da keur Enggak. ngora. Cinta dan alam digabungkan. Waktu ABG kayaknya gitu tuh pacaran di kebun itu. Enggak, bukan. Jadi terinspirasi oleh saya Sesuai tuh melihat pengalaman ya. iya, melihat Pacaran di kebun. melihat pemandangan pagi-pagi itu kan berembun, terus ada pemandangan gunung gitu, indah. Pokoknya terinspirasi ke situ. Ke situ juga pertama. Dan kan cinta juga akhirnya saya gabungin tuh. Takkan ada, ya udah akhirnya bikin lagunya Takkan Ada gitu. Iya. Jadi tentang cinta dan alam. Jadi Ya, orang itu takkan ada, pokoknya takkan ada habisnya. jadi kayaknya orang kalau dengerin harus perhatiin lirik ya. Iya gitu. Dan biar supaya cepet nangkep juga gitu para pendengar musik gitu, cepat meresapi gitu. Aku sih yes. Mengerti Iya. kan? Mengerti gitu isi Mengertikan, lagunya iya, gitu. isi. Oh. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih. Cinta dan alam ya, luar biasa digabungkan. Nah, apa sih yang menjadi kesulitan kalian saat kalian memulai untuk merekam lagu? Ada kendala nggak sih waktu itu? Banyak banget. Banyak banget. Satu, dari personil kadang susah banget buat ngumpul lah istilahnya ya. Susah, di mana waktu penting susah, tapi nggak penting selalu ada. Saya emang nggak butuh kalau nggak penting, tapi ada gitu. Ngapain nggak penting ada gitu. Tapi di waktu penting susah. Yang kedua, mungkin kendala dari ekonomi karena masih ada yang pelajar di Cowboy Ska ini, di sini ada yang pelajar, ada yang kerja. Jadi mungkin dari kendala ekonomi juga. Terus kemarin itu dari kendaraan juga. Ya buat kita mah ya band abal-abal masih banyak lah gitu kendala. Istighfar. Jadi ya kalau kendala dari band sih ya, kalau dari saya yang saya alamin ya itu. Mungkin dari Jose. Mungkin dari ini ya, dari ngatur waktunya juga ya gitu. Jadi susah gitu buat ngumpulnya gitu. Jadi harus benar-benar diatur jadwal buat ngumpul gitu kan. Buat ininya juga kan ya masalah materinya juga kan kadang-kadang suka ini ya belum ya belum benar-benar itu belum pas gitu kan. Ya, kalau dari Teguh sendiri sih masalah record ya, yang dari kita semua kendala itu kita juga ada pernah record
ada berapa, cuman kita pernah nggak ke-save segala macam, bahkan sempat juga laptopnya itu kayak rusak gitu kan. Ngehang ya. Iya, ngehang Oh. gitulah, ngeblur lah. Itu kendala banget sih. Betul. Kayak kita udah udah rekam banyak, kita udah istilahnya udah mau mateng segala macam, cuman akhirnya rusak, filenya hilang. Itu sayang banget sih, itu kendala banget sih buat kita itu cuman ya intinya kalau memang gitu kita rekam lagi dengan semangat yang lebih bagus, kita perbaiki. Itu sih yang harus kita terus asah istilahnya. Ih, Itu keren sih ya, iya. banget loh. Nggak patah semangat meskipun laptop udah Ya, ngehang benar. ya. Iya benar. Terus semangat ya. harus kayak gitu ya. Harus ya. Harus banget. Nah, untuk satu lagu nih yang tak akan ada ini menghabiskan berapa waktu sih lamanya? Kalau dari mulai pembikinan lirik mungkin bisa dijelasin Bang Rey? Nah, untuk lirik Pembuatan sendiri nih, lirik pembuatan berapa lirik, lama gitu? terusan waktu rekamnya berapa lama gitu? Menghabiskan berapa lama sampai jadilah gitu. Ini asa diparabkeunnya. Iya. Kalau dari pembuatan lagu itu minimal 1 bulan. Satu 1 bulan. bulan. Itu 1 bulan itu udah mateng. Matang. Iya. Kalau 1 setengah bulan. matang berapa lama? Setengah mateng paling 2 minggu. Iya. Nah, untuk proses recordingnya sendiri ini menghabiskan berapa lama sih? Record di tempat record maksudnya ya? Tempat record. Ya alhamdulillah sih nggak alhamdulillah ya nggak lama kemarin. Hampir fullnya itu adalah 4 jam kalau nggak salah. 4 jam. 4 jam lebih. Nggak terlalu lama sih, nggak sampai sehari. Oke. Nah, pengalaman apa yang bisa kalian ambil saat kalian mulai memutuskan untuk merekam lagu kalian? Pengalaman nih yang bisa kalian ambil dari yang sebelumnya nih. Ya untuk saya sendiri sih, yang sebelumnya emang pernah punya band juga gitu ya, iseng-iseng, nggak pernah ngalamin record gitu, recording. Jadi buat saya sih pengalamannya jadi lebih tahu lah istilahnya recording itu seperti apa, bikin lagu itu kayak gimana, terus cara briefing, nyatuin beberapa kepala jadi satu itu kan sulit. Nah Sulit itu banget pasti. pengalaman juga buat saya itu. Alhamdulillah lah jadi tahu band itu, ngebentuk band itu kayak gimana, dan harus orang-orangnya itu gimana gitu, kompaknya ngatur orang itu gimana. Kebetulan kan di Koboiska saya dianggap leader sama teman-teman Iya. gitu. Jadi kan ngatur ngumpulin orang saya, terus ngatur orang harus gini saya. Terus kadang mereka juga minta pendapat, ini lagu gimana nih kayak gini. Saya juga yang ditanya kadang-kadang. Padahal kan menurut mereka juga saya pengen gitu. Tapi tetap mereka kadang-kadang ini gimana nih Bang, ini gimana? Ya kadang saya tanya juga sama mereka, ya lu maunya gimana? Ya, jadi balikan deh nya. Intinya sih kalau buat saya di Koboiska maunya gitu ya, on time lah kalau di mana lagi butuh atau ada acara penting. Saya pengennya on time gitu orang. Itu doang sih saya maunya di Koboiska. Hey, dengerin ya, guys. Betul Tepat betul waktu. betul. Dengerin loh, leader ya. Keren nih. Ini Nah, leader yang paling keren pokoknya. Coba dulu ya, dari kalian yang lain, pengalamannya apa nih? Enggak ya? Kalau saya sih kan baru sebulanan gabung. Oh, baru ya? Paling baru ya. Jadi belum terlalu banyak tahu tentang band ini. Oke. Iya. Tapi pernah satu stage? Pernah Terakhir di mana? di sini. Di sini ya? Iya. Gimana sih pengalamannya gitu? Ya seru, pengalaman baru juga. Tapi kan dulu saya pernah juga ikut-ikutan reggae waktu zaman SMP. Heeh. Dulu tuh cuman penonton jamming, joget-joget doang. Ada band kampung di sana. Oh. Ya. Band kampung. Yang waktu dulu. Dan alhamdulillahnya pas saya suka, ada yang ngajak juga. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya suka tuh. Bersyukurlah bertemu dengan Koboiska ya. Pengalaman baru aja sih, itu aja. Tapi sebelumnya pernah ngeband juga nggak? Apa baru kali ini nih? Pernah. Pernah. Emang iya sih ikutan drum band. Oh iya bener ya. Berarti nggak sih? Basicnya pertama di drum band bisa trompet tuh, tapi otodidak, nggak ada yang ngajarin. Cuman disediain alat, udah lihat YouTube doang. Belajar sendiri ya. Wih, tepuk tangan dong. Nah, kalau dikasih pilihan bawakan lagu sendiri atau covering nih,
Kalau dikasih pilihan kalian mendingan bawa lagu sendiri atau cover dan kasih alasannya gimana? Ya kita sih sukanya lagu sendiri itu, sukanya gitu ya. Tapi kadang kan yang joget itu ada yang nggak kenal lagu kita, itu yang kan yang sulitnya itu doang sih. Itu paling kita ditambah campur-campur pakai cover apa gitu, terus kita hajar pakai lagu kita sendiri gitu. Oke, jadi kalau misalkan disuruh milih lebih baik membawakan lagu Lagu sendiri. sendiri, Jadi iya. lebih ada kebanggaan Iya. ya untuk diri sendiri. Ada bangganya sendiri lah gitu, iya. Sambil Tapi pernah memperkenalkan. bawain lagu orang juga ya. Iya, pasti. Pasti. Nah, kalian kan udah dari 2019 nih, otomatis kalian juga pernah manggung di beberapa stage. Nah, kalian boleh dong share pengalaman manggung kalian yang paling berkesan tuh di mana dan ceritakan. Yang paling berkesan tuh di ini ya. Acara-acara picking gitu kan ya. Acara-acara Jadi picking. jadi Iya itu acara-acara picking. Soalnya paling berkesannya itu penontonnya yang jogetnya banyak banget. antusias banget gitu ya. Iya. Banyak banget ya. Iya, kita iya. Bener, penontonnya banyak, yang joget banyak. Oh, kita ngerasa pede banget gitu kan mainnya. Bangga lah Iya, istilahnya. bangga. Lebih banyak. Iya gitu. Bangga lah ya. Bangga ya. Nah, yang tadi kan yang berkesan nih. Punya pengalaman yang ngeselin gak sih atau memalukan selama kalian berada di Cowboys Kak? Dari masing-masing Iya. personil ya. Coba dari masing-masing personil nih. Ngeselin sih enggak ya. Cuman agak sedikit lah malu lah. Waktu pernah di acara picking juga sih di Halimun Kalapanunggal. Vokal nggak ada waktu itu. Itu kebingungan. Bingung ada gitu. Soalnya kan di antara personil nggak ada yang bisa vokal gitu. Lirik juga kadang kan ngaco lah kalau bukan vokal yang nggak Bollywood. nggak biasa ngapalin lirik. Nggak ada vokal tapi udah terlanjur harus gitu main. Ya kepaksa main, malu ada gitu ya. Jadi gimana nyanyi nggak jelas aja gitu. Ya udah dikasih ke yang nonton aja gitu pada teriak-teriak nyanyi. Jadi yang kita bawain itu waktu itu lagunya kalau nggak salah sih Sepanjang Jalan Kenangan. Oh, jadi cover ya. Versi ska reggae. Tapi liriknya itu diganti sama lirik picking. Entah apa itu liriknya saya nggak tahu. Yang penting mereka asik ya udah saya main musik aja terus. Yang penting bisa lancar gimana caranya itu. Nggak ada itu sama sekali, nggak ada vokal waktu itu. Ini vokalnya kemana? Hadir. Nah, hadir. Waktu itu vokalnya masih si kakak ini. Iya. Saya Kemana, di guys? Bebedil. di Jakarta. Oh, di Jakarta, belum bisa Belum, pulang ya. bener-bener. Kan saya sudah izin juga sama rekan-rekan personil semua, mohon dimaklum dan dimaafkan. udah. Iya, maksudnya Yang tuh lalu biar berlalu. ya mohon mengerti juga gitu keadaan, tapi alhamdulillahnya mereka bisa kuat gitu. Mempertahankan. Mempertahankan malu. Enggak bukan ya juga sih Enggak juga sih. gitu. Nah, dari vokalis punya pengalaman yang ngeselin gak sih? Atau yang bikin malu gitu selama di Cowboys Kak? Kalau ngeselin sih nggak ada ya, kalau saya sendiri gitu. Kalau kalau malu sebelum itu emang suka malu, kalau emang sebelum tampil tuh saya tuh emang suka menggigil gitu. Iya. Ya manusiawi juga gitu. Nggak ada ini band vokal yang lain kayak gini. Iya. Beda ini Cowboy. Bang, ditanya nih sama personil sebelum manggung, Bang kenapa sih kok kayak gitu sih katanya. Begini nih saya tuh gitu. Iya. Ya lagi ngumpulin cakra maksudnya buat tempur gitu. Akhirnya kan di panggung ya gitulah. Kadang jadi korbannya itu saya. Gitu. Kalau Akhirnya. setiap manggung tuh ada acara atau apa aja gitu, otomatis kan nggak mungkin langsung main gitu kan ya. Nggak inilah apa sih kita nyambut penonton gitu biar agak lebih mengenal Cowboy gitu. Kadang saya yang jadi korban. Bang ngomong dulu dong. Bukan vokal gitu. Dari situ sampai sekarang masih belum itu. Belum bisa dia bawa diri dia sendiri gimana caranya nih biar penonton itu Menyapa kenal Cowboy audiens gitu. ya. Iya gitu. Nggak ada argumen dari dia. Saya terus jadi korban. Sampai mic pernah saya colok. Iya. Mic-nya gitu kena bibir dia gitu. Oh gitu, langsung Iya. disodorin ya. Oh, saking kakunya saya nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa, intinya tuh ya namanya masih kaku Sodorin. ya. Iya. Masih kaku, malu. Oke. Tepuk tangan dulu dong.
Ih, mantap. Kocak. Nih dari personil yang lain nih. Pengalaman memalukan lah. Kalau dari saya sih yang paling memalukan itu suka lupa chord ya gitu. Suka lupa gitu kan. Jadi suka bingung gitu kan. Jadi kadang suka palas gitu kan. Jadi malu gitu kelihatannya. Jadi ngedengernya gak enak banget lah gitu kan. Jadi suka malu sih, malu sendiri. Malu ya. Malu-maluin ya. Oke, dari Ateguh nih. Ya, kalau dari Teguh sendiri sih untuk apa ya situasi kayak keadaan malu itu sih kayaknya belum pernah dapet ya selama di Cowboy sih, cuman paling apa ya keadaan ngeselin deh yang paling pernah dapet itu kayak keadaan ngaret. Itu paling ngeselin banget deh, ngaret dah. Maksudnya mungkin untuk semua orang juga ya namanya ngaret itu nungguin tuh kesel banget. Kita udah on time, bahkan kita udah datang tepat waktu, udah datang lebih awal, cuman temen yang lain ngaret tuh wah gimana ya, kita udah datang tepat waktu cuman temen yang ngaret. Itu ngeselin banget sih. Yang mana ya yang sering ngaret? Enggak usah disebutin lah. Oh, udah. Yang ini kayaknya. Ini inisialnya Bang Giring lah pokoknya gitu. Nah, dari siapa nih yang belum nih? Nah, Bang Giring, Bang Iya. Giring nih Ji. Yang paling ngeselin, yang kalau di antara yang lain sih nggak ada paling. Kalau kenangan yang ngeselin tuh pernah main di, iya bener bikin kenangan. Main di PT itu, PT besar itu waktu main saking senangnya main ska, penuh yang joget banyak gitu, saya senang. Sticknya terbang itu pas. Iya, ya bingung itu nyari apa aja di bawah. Itu ya sih yang paling ngeselin. Terus dilanjut gimana dong kalau sticknya terbang gitu? Saya nyari ada, untungnya ada patahan di bawah yang patah, stick patah saya pakai, bener ngedadak banget. Itu sih. Astagfirullah. Jangan ditiru teman-teman, jangan ditiru. Ya. Saking semangat itu. Saking excited banget ya ngelihat penonton banyak banget Iya, gitu bener. ya. Antusias banget Antusiasnya ya. luar biasa. Nah, kalian ini kan aktif banget di program Studio Gigs. Apa sih yang memotivasi Koboiska sehingga kalian memutuskan bergabung di DCDC Studio Gigs? Iya, kita ngelihatnya ada sebuah wadah yang mengumpulkan pemain-pemain band dari yang bisa ngarahin kita seperti band-band kita ini yang dari ada yang di kampung gitu kan, dari provinsi dari kabupaten gitu. Jadi ini ibaratnya buat kita tuh sebuah kesempatan gitu. Kenapa enggak gitu? Iya, untuk menyalurkan musik ya siapa tahu kan ibaratnya kenapa enggak gitulah. Itu teh. Nah, selama ada niat dari kitanya kita pengen naik, pengen maju, naik level ya kita turunin aja gimana dalamnya juga kita Ikutin oke. aja alurnya ya. Iya. Makanya kita masuk juga DC-DC ini. Gitu. Mungkin mau ditambahin? Ya intinya suatu kebanggaan ya bisa masuk DC-DC ini gitu kan. Jadi menyalurkan hobi saya gitu kan. Jadi mau memperkenalkan Koboiska itu kan ke semua orang gitu kan lewat event ini gitu kan, DC-DC ini. Jadi suatu kebanggaan banget gitu kan buat saya gitu. Jadi para musisi itu mempunyai wadah ya. Jadi Iya, jangan benar. sampai disia-siakan Iya. gitu. Jadi kita ikutin aja alurnya kemana gitu Iya, kan. benar. Nah, apa sih yang membuat kalian harus tetap eksis di program ini dan kasih tahu alasannya kenapa kalian harus tetap berada di program tersebut? Kalau kita sih intinya kalau untuk bertahannya ya kita ngelihat icon dari vokalis yang hobinya kayak gini itu bikin kita ibaratnya tombak kita juga. Terus yang kedua kita mempertahankan kumpulan-kumpulan ini tuh biar semangat tuh gimana, makanya kasih kita ke leader yang suka ngasih semangat buat kita gitu, tetap di DC tuh biarpun hujan apa juga kita berangkat tetap gitu. Keren ya, luar biasa. Najan jauh G-nya tetap we ngirici ka dia gitu demi Biarpun latihan. saya yang paling ngaret juga saya tetap tetap kejar. datang ya, Iya. nggak apa-apa. Yang penting datang, Iya. ya yang penting niatnya gitu kan ya. Nah, pengalaman baru apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian bergabung di program DCDC ini?
Kalau untuk saya sendiri ya, dari pribadi, pengalaman saya di DC-DC ini, ya nambah wawasan lah. Dari mulai, ya kan saya bawa genre ska nih ya Mbak. Datang sini banyaknya metal gitu, underground. Ya buat saya sih nggak masalah gitu lihat skill-skill mereka, itu nambah wawasan buat saya. Terutama saya pegang di gitar juga kan, banyaknya skillnya itu di gitar. Saya lihat, wah ini pengalaman buat saya nih, lumayan ilmu lah, nambah wawasan saya. Terus pengetahuan seperti, oh di musik harus begini, oh harus begitu, nambah juga. Jadi pengalaman buat saya yang paling bagus sih itu sih di DC-DC ini. Terus untuk seperti tahun-tahun sekarang ya, bulan-bulan kebelakang lah, kita ngeband kan tadinya suka perform di acara picking atau acara wedding juga pernah. Cuman di bulan-bulan kemarin tuh adanya si COVID ini ya. Susah buat kita perform atau nyalurin hobi, bakat, sama ya cari rupiah juga kalau di wedding gitu. Susah gitu. Ada di DC-DC, wah enak juga nih. Nggak repot lah istilahnya masuk DC-DC, cuma kita bisa update aja di sini, datang on time atau misalkan disiplin lah istilahnya ya Mbak. Ya kita bisa nyalurin bakat, bisa kenal sama musisi-musisi yang lain gitu, entah itu Sukabumi Selatan, Timur, pokoknya kita jadi satu di sini. Tapi saya tetap pede aja sama genre saya gitu. Itu nambah wawasan, nambah pengalaman, juga nambah ilmu buat saya. Iya betul banget tuh. Nah, apa yang kalian rasakan saat ini pada akhirnya kalian bisa berada di sini, bisa langsung memperkenalkan band kalian nih melalui Extra Talk ini? Wah seneng banget Mbak. Apresiasi banget buat DC-DC. Bisa istilahnya lah, nggak cuma kenal dari 1 orang 2 orang atau 1 band 2 band, tapi wilayah juga Mbak gitu ya, bisa dikenal sama orang. Ya mudah-mudahan sih Cowboy bisa meluas lah, nggak cuma di kabupaten doang gitu, bisa kabupaten lain. Ya seneng lah. Intinya mah dari segi musik untuk pribadi saya gitu, bisa lebih banyak tahu apa yang saya nggak tahu di sini gitu, bisa dapat jauh lebih banyak ilmu di sini. Jadi lebih banyak pengalaman juga. Banyak Selain dikenal itu orang ada juga. silaturahmi juga, nambah wawasan silaturahmi. juga. Ya. Dan apa yang akan kalian tunjukkan kepada Bro and Sis nih setelah hari ini kalian aktif di DC-DC kepada Coklat Friend di rumah? Yang mau diperlihatkan atau misalkan di inilah ya. Ya terutama sih kalau sekarang yang lagi aktivitas yang lagi ada di Cowboy, ya rilis lagu yang ketiga ini. Mau ya bukan disombongkan sih istilahnya, mau diliatin lah nih Cowboy nggak monoton gitu, nggak diem di tempat istilahnya. Udah masuk DC-DC ya, apalagi udah di sini gitu ya, bisa berkembang dengan cara kita mau datang aja ke wadah ini gitu. Di sini ibarat seperti dipromosikan lah. Jadi tinggal nambah semangat aja buat rekan-rekan Ya, juga. untuk rekan-rekan ya sekali lagi jangan ngaret ya, tetap on time ya. Ini leadernya udah semangat banget nih. Oh banget, saya semangat. Banget nih gitu. Soalnya lagi enak sih sekarang, nggak pada jauh ngumpulnya, cuman mungkin yang masih kuliah aja jauh gitu. Itu doang. Kalau kemarin kan vokal itu inti banget buat band ya. Vokal itu inti banget buat band. Kemarin vokalnya yang jauh itu yang sulit. Tapi sekarang kan intinya lah vokal ada itu, nggak sulit jadi buat kumpul. Oke. Nah, dari yang lain dong kasih komentar. Tentang apa? Nih, apa yang kalian akan tunjukkan kepada Bro and Sis nih? Paling untuk sekarang mau nunjukin dulu sebuah lagu juga, lagu ciptaan. Kan ada yang pertama dari Bang Re juga, yang kedua dari saya, yang ketiga dari saya. Jadi intinya ya, kita ngejabarin lagu yang mudah diingat aja sih, itu intinya ke depannya. Oke. Dan mungkin dari vokalis mau nambahin? Apa yang mau vokalis tunjukkan nih untuk Bro and Sis yang di rumah nih setelah tampil di sini? Yang di rumah, yang mau saya tunjukin, pokoknya jangan pantang menyerah, maju terus ya. Senang banget saya, bahagia intinya ya di musik gitu. Pokoknya nggak bisa diungkapin sama kata-kata gitu. Suatu Nggak bisa kebanggaan lah diungkapin, ya. bangga banget saya. Bahasa tubuh. Intinya. Maju terus. Maju terus. Nah, apa yang kalian ingin sampaikan kepada teman-teman musisi seperjuangan di daerah kalian nih? Ya buat musisi Sukabumi ya, intinya lah kabupaten dulu. Ya buat semua musisi yang masih semangat di musik,
Dari saya pribadi ya dari band Cowboy lah intinya. Gak usah malu genre apapun kalian. Terus jalanin sesuai apa yang kalian nyaman lah intinya. Kalian kalau di satu band pegangnya bagian apa personil kalian bagian apa. Terus aja didalemin, terus genre kalian apa, terus nikmatin. Pasti dapat ketemu apa yang mau kalian tuju. Nggak usah malu, terus semangat. Wadah pasti ada kalau kita mau, kita niat. Semangat pasti dukungan dari semua personil ada. Terus maju. Kalau buat saya dari saya buat semua genre, semua band di Sukabumi, gak usah malu dan gak usah patah semangat. Terus berjalan. Selama ada musik pasti semua juga ikut bergoyang. Enak lah pokoknya. Nah, dari yang lain nih, apa yang mau kalian sampaikan untuk Bro NCC? Kalau dari saya sih ingin ini ya membangkitkan musik di Sukabumi ini ya gitu. Jadi ingin buat contoh gitu kan Cowboy Ska gitu kan. Wah, kok bisa gitu dikenal orang gitu kan. Jadi sampel lah istilahnya. Jadi orang-orang itu ingin sekali bikin band gitu yang serius gitu kan. Jadi di situasi seperti ini kok bisa gitu kan, bisa eksis terus gitu kan. Jadi ingin jadi contoh lah buat band-band yang lain gitu kan. Nah, kalau dari Ya, Ateguh. kalau dari aku sendiri ya untuk musisi-musisi di Indonesia khususnya juga untuk di Sukabumi itu intinya buat semua musisi kita alangkah baiknya kita cari wadah lah untuk kita berkarya. Sayang sekali gitu ketika kita udah punya karya, kita udah punya skill bagus, cuman ya kita ya di situ-situ aja. Kita cuman di rumah, kita cuman istilahnya karya kita cuman ditaruh di lemari, bulukan kan sayang ya. Istilahnya kita bisa perlihatkan ke orang lain, diberikan, kita cari relasi, cari wadah untuk kita bisa berkarya lebih jelas, lebih terarah. Makanya buat teman-teman musisi juga Sukabumi bisa gabung di DC Shout Out bareng kita di sini. Yeay. Nah, untuk siapa nih? Sok Sandy. Bollywood ngomong nah itu. Bollywood ngomong. Nih, apa yang kamu sampaikan nih untuk teman-teman musisi seperjuangan di daerah kamu? Di daerah. buat musisi Sukabumi ya semangat terus, intinya sih itu. Selagi ada wadah kita gak usah mandang genre. Yang penting kita persaudaraan, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Apa Bang Rey? Terus maju. Terus maju. Oh. Nah, terakhir. Kalau dari saya sih musisi-musisi khususnya di Sukabumi pengennya tetap semangat meskipun kalian gak ada seperti sekarang ada COVID gitu kan, jauh menipis lah atau mungkin acara-acara yang lain menipis, tapi tetap berkarya terus, skill kalian tetap asah. Yang penting kedepannya kalian sukses terus lah, intinya niatnya bagus pasti kedepannya juga bagus gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk Cowboy Ska. Nah, jadi untuk coklat friend di rumah nih yang punya band, jangan malu dengan genre kalian karena di sini kita menerima all genre. Jadi buat kalian yang mau belajar, mau nyari pengalaman, mau membuat band kalian semakin baik lagi ke depan, boleh kalian gabung aja di sini bareng kita. Nah, untuk Cowboy Ska, menurut kalian program DC-DC itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi, selama saya masuk di DC-DC ini ya, ini wadah yang bagus banget buat ngarahin, satu dari skill, kedua dari ya selama COVID kan dingin lah, musik di luar sana dingin, gak ada acara apa-apa, gak ada, cuma di sini di DC-DC yang masih aktif. Jadi buat saya ya DC-DC ya bisa ngarahin kita, bisa buat kita tetap eksis, nambah wawasan juga, ya intinya nggak mati lah musik, dunia nggak sepi. Ya, adanya DC-DC itu jadi Iya. semua tetap bisa Tetap, berkarya ya. iya berkarya, dengan adanya nyalurin pandemi bakat sama hobi, bisa tetap eksis lah intinya. Oke, tepuk Wadah yang tangan. bagus banget. Tepuk tangan dong untuk Cowboy Ska.
Nah, Coklat Friend, tentunya banyak hal yang kita dapat simpulkan. Main band tentu tidak sekedar memainkan musik. Nah, membentuk dan menjalankan agar band tetap konsisten menjadi bagian terpenting dalam membentuk band menjadi terarah. Tidak sedikit mereka yang sudah membangun namun pada akhirnya hilang ditelan waktu. Karena sebagian besar dari mereka terasa tidak memaknai proses yang seharusnya disadari, di antaranya disiplin, loyal terhadap proses, dan bertanggung jawab. Nah, Bro and Sis, kita akhirnya waktu juga yang membuat saya harus undur pamit bersama teman-teman Koboyska. Kalian harus membuktikan melalui semangat kalian ke depan, kalian semakin berkembang dengan terus menjaga semangat dan konsisten. Jangan mudah menyerah dan ingat kalian sudah membuang banyak waktu, tenaga, dan materi. Apa yang kalian korbankan tentu hasil tidak akan mengkhianati kalian. Gua Inggit beserta tim DCDC Sukabumi undur pamit. Mohon maaf apabila ada pemaparan yang tidak berkenan. Kita akan terus tetap bergerak, berkarya, berbeda-beda bersama-sama. Wassalamualaikum Bro and Sis. Sampai jumpa di Extra Talk selanjutnya. Ekstrakan Haribo. Hei kawan, jangan dulu pulang, nanti saja sebentar lagi. Jangan